sahabat Cahaya Kehidupan semuanya, salam sejahtera untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang setia menonton video di Cahaya Kehidupan. Dari section di Pakar Pikiran, section di Rahasia Kesehatan Sejati, di Catatan Harian, dan juga di semua video yang ada di channel YouTube ini, di Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda bisa nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Saya baru selesai memberikan kelas AMC online ke seorang bapak. Hari ini pesertanya dari Pamekasan, Madura. Beliau seorang tokoh spiritual yang sudah malang melintang di dunia spiritual gitu ya. Dia tadi di awal dia tadi cerita bahwa ternyata yang saya pelajari selama ini di dunia spiritual dari ujung A sampai ujung B, begitu baca modul AMC, baca buku 10 keajaiban pikiran, semuanya menjadi simple. Oh, ternyata yang saya pelajari itu semuanya dari pikiran saya. Bapak ini mengatakan, berarti maksudnya spiritualitas adalah menggunakan pikiran ya Mas Firman. Bapak ini juga cerita bahwa dia dulu gitu ya, dia dulu ketika tanda kutip membantu orang, karena dia juga di sekitarnya ya biasa ya dianggap tanda kutip orang pintar dan sebagainya. Dia menggunakan bacaan-bacaan, menggunakan media dan sebagainya. Begitu dia tadi belajar, dia tidak menggunakan itu, dan ternyata dia bilang hasilnya sama saja. Berarti kalau gitu yang membuat ngefek bukan bacaan-bacaannya, buat ngefek adalah pikiran si orang tersebut. Banyak orang yang belajar AMC itu background-nya, maaf, dia paranormal, dia kemudian spiritualitas dan sebagainya, itu banyak sekali. Karena banyak orang mencari ke sana kemari hanya untuk mengejar dahaga di sisi spiritual. Saya harus seperti apa? Bahkan Bapak tadi bilang, saya dulu sibuk mencari mengenal Tuhan. Tapi begitu saya daftar AMC, saya dikirimi modul, saya kaget. Iya ya, ternyata mengenal Tuhan itu ya harus berpikir. Mengenal Tuhan itu menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan pada diri kita. Yaitu apa? Pikiran kita sendiri. Di section ini, di video ini, saya ingin membahas tentang mengenal Tuhan itu harus dengan berpikir. Kenapa? Karena Tuhan ngasih kita pikiran, Tuhan ngasih kita otak. Itu Tuhan yang ngasih. Itu Allah yang menciptakan buat kita. Dikasih nih kepala. Anda ngaca deh, kepala Anda di atas kan. Anda dikasih kepala, dikasih tangan, dikasih tubuh yang luar biasa ini, yaitu harus digunakan. Kalau Anda tidak mau menggunakan, berarti Anda kufur nikmat. Saya pernah buat video mungkin 2 tahun yang lalu gitu ya, bahwa perintah Tuhan yang utama untuk manusia adalah berpikir. Anda bisa cek gitu ya di berbagai ayat, baik itu di semua agama, pasti menyuruh ada kata berpikir. Ya. Saya ingin coba buka artikel saya ya di blog saya tentang berpikir. Saya akan buka di blog saya, Anda bisa juga cari di blog saya, Firman Pratama. Saya ketikkan kata berpikir ya. Di sini pasti muncul ayat-ayat berpikir. Ini alamat blog saya, firmanpratama.wordpress.com. Anda bisa bisa Anda cari bagaimana berpikir. Ini alamat blog saya gitu ya. Oke, berpikir. Oke, saya tidak menemukan mana ya. Nah, ini dia. Amalan ibadah yang utama bagi umat, ini saya bilangnya muslim ya, yaitu berpikir. Kenapa saya bilang utama? Karena
Di Al-Quran itu banyak sekali ayat untuk berpikir. Nah, maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal budi. Dikasih akal pikiran kok nggak dipakai? Ya dipakai dong. Berpikirlah. Bahkan ini juga ada ayatnya, apakah mereka tidak memperhatikan segala kerajaan di langit dan di bumi dan segala sesuatu yang telah diciptakan. Memperhatikan, itu artinya apa? Memikirkan. Nah, ini saya bilang, ini kesimpulan saya gitu ya. Allah ngasih kita nikmat berupa pikiran untuk dipakai. Kalau nggak dipakai namanya mengingkari nikmat. Ya, ada banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk berpikir. Oke, berpikir. Nah, ini isi grup kita di Telegram ini tahun yang lalu ya, masih 200, tapi udah 300-an. Oke, ini saya nemu bahwa Buya Hamka dalam bukunya menulis bahwa agama Islam itu menghormati akal. Kenapa? Tidak akan tercapai ilmu kalau tidak ada akalnya. Nah, ya. Jadi berpikir itu adalah perintah ini juga. Oke. Ini servisnya tahun 2021. Nah, seperti judul, banyak manusia itu lalai dengan tugas utamanya. Tugas utamanya apa? Menggunakan pikiran. Ini di surat An-Nahl ya, dengan membawa keterangan dan kitab-kitab dan kami turunkan zikir kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Ya. Banyak orang sibuk melakukan hal lain, tapi lupa berpikir itu seperti apa. Nah, ini Anda bisa cek di YouTube saya, di video yang juga ini ya, bisa Anda dengarkan. Berpikir tentang masa depan adalah bentuk dari ketakwaan. Perhatikan untuk hari esok ini adalah berpikir. Bahkan ada Sayyidina Ali mengatakan tidak ada ibadah seperti berpikir. Berpikir tentang masa depan terbentuk dari ketakwaan kita kepada Tuhan. Berpikir untuk masa depan. Kenapa? Kalau yang masa lalu sudah terjadi, maka yang harus kita pikirkan adalah ya ke depannya. Membuat impian itu ke depannya. Jangan sibuk terjebak dengan masa lalu Anda. Jangan sibuk terjebak dengan dulu, tapi sibuklah untuk melangkah ke depan. Itu maksudnya dari ayat ini sebetulnya. Ya. Jadi disadari. Tapi banyak orang mengatakan saya sudah mikir kok. Nah, ini apa ya? Salah memahami tentang makna berpikirnya. Mengatakan sudah mikir, tapi ternyata ya belum mikir gitu ya. Saya teringat ada seseorang yang dia kelas MC online dari Sumatera. Dia ketika selesai dia mengatakan baru sadar saya bukan itu hebat. Bahkan ada banyak pembaca buku 10 keajaiban pikiran yang dia juga merasa bahwa saya seperti tertampar ketika baca buku ini. Kenapa? Baru sadar bahwa manusia itu punya pikiran yang hebat. Manusia itu punya alat yang Tuhan berikan, yang itu luar biasa sekali, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Dengan mengenali pikiran, maka kita jadi mengenal Tuhannya secara benar, ya, Tuhannya secara benar. Karena itu kita harus menyadari dan menggunakan. Anda mungkin tidak pernah menyadari bahwa kenapa sih kepala Anda ada di atas? Kenapa sih Tuhan naruh kepala kita di atas, bukan di bawah atau tengah atau di mana gitu ya? Padahal itu sudah pertanda bahwa ditaruh di atas karena hebat. Nah, itu kan cirinya manusia. Makhluk lain nggak ada pikirannya, nggak ada akalnya. Digunakan pikirannya, dikasih pikiran sama Tuhan, supaya apa? Supaya hidup kita itu luar biasa. Kita dengan punya pikiran, kita bisa mengubah dari kayu menjadi bentuk rumah,
dari kayu menjadi perahu, dari tanah menjadi batu bata, dari besi-besi itu menjadi sebuah pesawat, itu kan karena menggunakan pikiran. Berpikir, itulah sumber keajaiban hidup manusia. Nah, sumber keajaiban hidupnya ada di pikiran Anda, bukan di luar. Jadi kuncinya di diri Anda sebetulnya. Kuncinya ada di diri Anda sendiri. Itu kenapa saya kasih nama bukunya 10 keajaiban Tuhan. Ini buku fenomenal, sudah banyak orang membaca, banyak orang yang terkejut gitu ya. Dan tadi saya bilang merasa ditampar dan seolah-olah baru bangun. Sehebat itukah pikiran? Seluar biasa itukah pikiran? Kenapa saya baru sadar? Kenapa saya baru tahu tentang pikiran? Ya karena selama ini nggak ada yang ngasih tahu gitu ya. Selama ini tidak ada yang menyadarkan hebatnya pikiran. Padahal di Al-Quran, bahasa Muslim, banyak sekali ayat yang menyebut tentang pikiran. Buku itu saya mulai di halaman depannya dengan surat Al-Jathiyah yang menyuruh kita untuk berpikir. Saya kutip ayatnya, Anda bisa simak bahwa di situ jelas mengatakan bahwa kekuasaan Allah itu disadari hanya oleh mereka yang mau berpikir. Saya membuat channel ini, membuat buku-buku itu, membuat blog, sebetulnya untuk membangunkan kesadaran, memunculkan bahwa hai, kita ini manusia, saya, Anda juga manusia. Yang harus yang pakai ini dipakai pikirannya. Manusia itu makhluk cerdas. Cirinya apa? Pakai pikiran. Ketika Anda pakai pikiran, Anda kagum sama penciptanya, kagum sama Allahnya. Disitulah kita bisa kenal sama Tuhan dengan benar-benar mengenal. Ternyata Tuhan itu maha baik ya. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Bukan hanya ngomong, tapi betul-betul merasakan baiknya Tuhan, merasakan kasih sayangnya Tuhan. Bahkan saya kadang kalau mengaji, ya baca Al-Quran atau sholat, ketika sampai di Bismillahirrahmanirrahim, kadang mau nangis gitu. Kadang saya berhenti lama di situ. Kenapa saya berhenti? Karena saya melihat, teringat bahwa Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang. Allah yang maha baik. Saya dikasih pikiran, dikasih ilmu untuk pakai pikiran, dan semuanya berjalan dengan penuh keajaiban. Dan ketika saya menyebarkan itu ke banyak orang pun juga merasakan keajaiban itu yang buat saya nangis sebetulnya. Bahwa Tuhan, Allah itu sudah luar biasa sama kita. Nah, ini maksud dari mengenali Tuhan sebetulnya. Mengenali Allah dengan sebenar-benarnya mengenali. Bukan hanya sekedar di mulut. Oh, Allahnya baik, Allahnya ini. Bukan hanya sekedar itu. Tapi betul-betul merasuk gitu ya, betul-betul feel-nya muncul dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghayatan. Oh, ini loh Allahnya, ini loh Allah yang pengasih penyayang itu. Nah, itu semua disadari kalau kita mau berpikir. Kenali dirimu, kenali fitur yang sudah Tuhan berikan ke diri kita, kenali fitur yang sudah Allah berikan kepada kita. Disitulah kita sangat-sangat mengenal Tuhannya, kita sangat mengenal Allah. Sadari apa yang saya sampaikan tadi, Anda renungkan, dan jadikan itu bahan renungan buat kita semua, bahwa Tuhan itu maha baik, Allah itu sangat maha pengasih, maha penyayang. Bukti sayangnya kita dikasih ini, dikasih kepala, dikasih otak, dikasih pikiran. Itu bukti nyata, bukti besar kalau Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Buat Anda yang mau komentar, silakan komentar, dan Anda bisa share video ini ke banyak orang supaya banyak orang semakin kenal dengan Tuhannya, semakin kenal dengan Allahnya,
sebenar-benarnya mengenali. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.